Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Salimatul Wadimah akan membahas tentang media tiga dimensi, media grafis, media audio, dan media proyeksi. Permasalahan yang sering dihadapi dalam proses pendidikan terkait dengan pembelajaran adalah masalah dari mutu pendidikan. Nah, permasalahan ini terkait dengan mutu pendidikan seperti kurikulum, buku sebagai sumber dan media pembelajaran, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Nah, teknologi pada zaman sekarang memberikan pengaruh yang amat besar dalam dunia pendidikan terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Nah, media itu tak ubahnya seperti alat yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media dan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam baru-baru ini juga mulai terlihat di beberapa sekolah mulai diterapkannya pembelajaran menggunakan media berbasis teknologi dan yang lainnya. Di dalam video ini kita akan membahas 4 subtema. Yang pertama adalah media 3 dimensi, yang kedua adalah media grafis, yang ketiga adalah media audio, dan yang terakhir adalah media proyeksi. Pengertian media sendiri ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah menurut beberapa tokoh, media itu berasal dari bahasa Latin, yakni medius, yang secara harfiahnya berarti tengah, pengantar, atau perantara. Ada pula yang menyebutkan media itu sebagai wasilah atau perantara ataupun pengantar. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa sarana merupakan bentuk fisik suatu benda untuk menyampaikan suatu materi. Berikut merupakan pengertian dari media 3 dimensi menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah Yudi Munadi. Menurut Yudi Munadi, media 3 dimensi adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Terdapat 2 jenis pesan yang dimuat dalam media 3 dimensi ini. Yang pertama adalah yakni pesan verbal dan juga non-verbal. Selanjutnya adalah dari tokoh Nana Sujana, di mana beliau berpendapat bahwa media pembelajaran 3 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja, yakni memiliki dimensi panjang, lebar, tinggi, dan juga tebal. Media 3 dimensi juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Yakni yang pertama, kelebihan dari media 3 dimensi sendiri. Yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua adalah menyajikan secara konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga adalah dapat menunjukkan objek secara utuh dan mendetail. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Dan yang terakhir adalah dapat memperlihatkan alur dari pembelajaran dengan jelas. Selanjutnya adalah kelemahan dari media 3 dimensi. Yang pertama, media 3 dimensi ini tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir adalah kelemahannya, penyimpanan dari media 3 dimensi ini memerlukan ruang yang sangat besar dan juga perawatannya agak sedikit rumit. Berikutnya adalah karakteristik dari media 3 dimensi. Yang pertama, media 3 dimensi memiliki karakter penggunaannya itu praktis dan tidak memerlukan banyak proses. Yang kedua, dalam menggunakan media pembelajaran ini, itu banyak melibatkan siswa di dalam penggunaannya. Yang ketiga adalah menyajikan materi itu secara terpadu atau mudah difahami. Yang keempat adalah penyampaian dari materi dapat dilakukan secara serentak dan mengatasi ruang, waktu, dan indera. Karena penggunaan dari media 3 dimensi ini bisa dikatakan sangat fleksibel. Ada juga beberapa jenis-jenis dari media 3 dimensi. Yang pertama adalah model padat, yang kedua adalah model penampang atau cutaway, yang ketiga adalah model susun, yang keempat adalah model kerja, yang kelima adalah mock-up, dan yang terakhir adalah diorama. Selanjutnya adalah membahas tentang media grafis. Nah, media grafis ini memiliki beberapa pengertian menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut Dina Indriana. Nah, media grafis menurut beliau adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengintisarikan atau menggambarkan dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Sedangkan menurut tokoh Sujana, media grafis adalah media pembelajaran yang terdiri atas lambang-lambang, titik-titik, dan simbol serta garis yang menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah media audio. Ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang pengertian media audio. Yang pertama adalah tokoh Sadiman. Beliau menjelaskan bahwa media audio adalah media yang menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik itu verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Selanjutnya adalah dari tokoh Prastowo.
beliau menjelaskan bahwa jenis bahan ajar ini merupakan bahan ajar non-cetak yang mengandung sistem dan sinyal audio secara langsung, yang dapat diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya untuk membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari media audio atau macam-macam dari media audio. Yang pertama adalah piringan hitam. Nah, piringan hitam ini bisa disebut juga dengan PH. Ya, ini merupakan alat penyimpanan file audio modern yang pertama ditemukan adalah piringan hitam. Ini merupakan model yang klasik. Yang kedua adalah kaset. Kaset adalah alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Nah, setiap kaset itu mampu menyimpan file audio yang berdurasi setidaknya 1 jam di setiap sisinya. Yang ketiga adalah CD dan DVD. Nah, CD atau compact disc dan juga DVD atau digital versatile disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanan CD dan DVD sehingga dapat menyimpan file lebih banyak dari kaset. Yang selanjutnya adalah MP3. Nah, MP3 ini merupakan salah satu bentuk penyimpanan file audio digital yang memberikan kualitas suara yang lebih bagus dibandingkan dengan CD audio. Nah, alat ini biasanya untuk memutar MP3. Nah, MP3 ini ada juga MP3 player dan juga iPod. Selanjutnya adalah audio digital atau WAV atau waveform audio format, merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Nah, perangkat ini diperlukan untuk memutar alat ini adalah iPod. Yang selanjutnya adalah radio dan audio streaming. Nah, melalui radio streaming, kita dapat mendengarkan materi siaran itu secara langsung atau live dengan mengaksesnya melalui internet. Kelebihan dari media audio. Yang pertama adalah media yang sangat lumrah digunakan oleh berbagai macam lapisan. Yang kedua adalah dapat digandakan, sehingga pesan pelajaran itu dapat diputar dimanapun dalam waktu yang bersamaan karena waktunya fleksibel. Yang ketiga adalah membantu merekam pekerjaan siswa atau pelajaran yang dapat diputar di kemudian hari. Jadi ketika sudah diputar dapat diputar kembali untuk mengulang pembelajaran yang sudah disampaikan. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendengarkan dirinya sendiri dan juga untuk meningkatkan keterampilan dari peserta didik. Yang terakhir adalah pengoperasian dari media rekaman ini relatif sangat mudah dan gampang. Selanjutnya adalah merupakan pengembangan dari media audio. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik ketika ingin memilih media audio untuk digunakan sebagai media dalam suatu pembelajaran. Yang pertama adalah pendidik harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional yang khas. Semisal bab fikih, pelajaran fikih dengan bab toharoh harus dirumuskan dengan operasional yang khas. Contohnya bahwa nanti peserta didik memiliki tujuan untuk bisa menjelaskan dan mempraktekkan dari bab toharoh. Yang ketiga adalah mengukur atau merumuskan alat pengukur keberhasilan. Yang keempat dan yang kelima adalah menulis naskah media dan juga mengadakan tes atau evaluasi dan revisi. Selanjutnya adalah media proyeksi. Nah, media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dalam bentuk proyektor. Nah, media ini memberikan rangsangan-rangsangan secara visual, yaitu melalui indera penglihatan. Nah, media ini mampu berinteraksi langsung dengan pesan yang ingin disampaikan. Maksud dari pesan ini berupa materi pelajaran yang akan disampaikan. Jadi dengan media proyeksi, materi tersebut dapat terserap dengan baik. Berikut merupakan jenis-jenis dari media proyeksi. Jadi media proyeksi ini memiliki persamaan dengan media grafis dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Nah, media proyeksi merupakan media visual yang proyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Berikut merupakan beberapa jenis media proyeksi diam diantaranya. 1. Film bingkai. Nah, film bingkai ini merupakan film transparan yang berukuran 35 mm sebagai suatu program film bingkai yang bervariasi panjang pendeknya. Nah, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah slide
merupakan media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor slide. Nah, slide atau film bingkai ini terbuat dari film positif yang diberikan bingkai yang terbuat dari keraton atau plastik. Nah, film yang biasanya digunakan slide dalam film positif yang berukuran itu biasanya berukuran 35 mm atau dengan ukuran bingkai 2 x 2 inci. Nah, sebuah program slide itu biasanya terdiri dari beberapa bingkai yang bergantung pada bahan atau materi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah film rangkai, merupakan film strip atau film rangkai pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya saja di film strip ini ada beberapa film yang merupakan satu kesatuan atau gelang di mana antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya itu bersatu. Nah, kelebihan dari film ini merupakan mudah penggandaannya karena tidak memerlukan bingkai. Juga frame-framenya atau film stripnya itu tidak akan tertukar karena menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah proyektor transparan atau OHP. Adalah media visual yang diproyeksikan melalui media yang disebut dengan OHT. Nah, OHT ini terbuat dari bahan transparan yang biasanya berukuran 8,5 dikali 11 inci. Selanjutnya adalah proyektor tak tembus pandang. Nah, proyektor yang tak tembus pandang merupakan bahan yang disajikan bukan bahan yang tidak tembus pandang, tapi benda-benda dasar, serta warnanya dan anyaman yang dapat diproyeksikan. Selanjutnya adalah mikrofiche. Mikrofiche ini adalah lembaran film transparan yang terdiri atas lambang-lambang visual yang diperkecil sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Nah, media proyeksi merupakan media gerak yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai macam pesan, baik itu pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan di antara media-media multimedia. Contoh dari media ini adalah LCD, kemudian juga ada televisi, ada film gelang, ada komputer, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah format media proyeksi. Yang pertama adalah format MP4. Nah, format MP4 adalah salah satu format berkas pengkodaan suara atau video digital yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi MPEG yang berjenis MPEG-4. Ini biasanya banyak menggunakan jenis MP4 dan merupakan pengembangan dari format QuickTime dari komputer Apple. Yang selanjutnya adalah format MPEG. MPEG adalah kode video yang mengkompres masing-masing frame sebagai JPEG image yang terpisah. Nah, kualitasnya ini tergantung pada pergerakan di footage. Selanjutnya adalah format VLV atau flash video. Flash video adalah sebuah wadah format file yang digunakan untuk mengirimkan video melalui internet menggunakan Adobe Flash Player. Yang selanjutnya adalah format AVI atau Audio Video Interpolate. AVI adalah format video yang paling populer. Nah, gambar yang diberikan itu sangat baik dan sangat jernih. AVI ini dikenal oleh Microsoft itu pada tahun 1992. Selanjutnya adalah format 3GP. 3GP adalah sebuah format multimedia container format yang diterapkan oleh Third Generation atau Partnership Project untuk 3G UMTS. Merupakan salah satu jasa multimedia yang didukung dan memiliki fitur capture. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mendesain media proyeksi. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah memilih media proyeksi yang akan digunakan. Tentunya harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran serta lingkungan ketika pembelajaran akan dilangsungkan. Yang kedua adalah menggunakan beragam warna yang menarik. Artinya warna ini juga harus sesuai dengan karakter dari peserta didik, kesukaan dari peserta didik juga harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak terjadi kesalahan ketika pengambilan dari media proyeksi ini. Artinya kita sudah menulis naskah terlebih dahulu supaya menghindari kesalahan yang akan terjadi. Yang terakhir adalah menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif. Karena media proyeksi ini hanya menayangkan gambar, biasanya hanya menayangkan gambar atau video yang juga akan membutuhkan penjelasan atau penjelasan yang lebih jelas dari pendidik. Oleh karena itu, pendidik juga harus menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah difahami oleh peserta didik.
Yang selanjutnya adalah pengembangan media proyeksi. Nah, menurut tokoh Sadiman ada beberapa cara untuk mengembangkan media proyeksi. Yang pertama adalah menganalisis terlebih dahulu karakteristik dari peserta didik. Yang kedua adalah menetapkan tujuan dari pembelajaran melalui sikap yang akan ditanamkan untuk memperoleh keterampilan yang ingin dikembangkan nantinya. Yang ketiga adalah memiliki penyajian materi kepada siswa itu secara keseluruhan, artinya tidak satu-satu namun secara menyeluruh. Yang keempat adalah menggunakan kartu indeks berukuran 8 x 14 cm untuk membuat sketsa gambar, diagram, grafik, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah pernyataan singkat yang didapat melalui gagasan-gagasan materi yang dikandung oleh media visual. Yang keenam adalah menggunakan catatan naskah dan video, dan yang terakhir adalah penyajian media yang berupa slide yang akan ditayangkan. Selanjutnya yakni kelebihan dari media yang proyeksi. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan kelas. Yang kedua adalah dia cenderung sangat menarik. Yang ketiga adalah tatap muka dengan siswa itu selalu terjaga. Yang selanjutnya adalah dapat digunakan secara berulang-ulang. Kemudian dapat juga membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat terhadap peserta didik. Selanjutnya juga mampu merangsang minat dan perhatian siswa. Kemudian juga mudah direvisi. Selain itu juga memiliki variasi program yang cukup banyak, juga bersifat mobile, sehingga dapat dibawa kemana-mana, diputar kapanpun saja. Dan selanjutnya juga dapat lebih memusatkan perhatian siswa. Dan yang terakhir adalah jangkauannya sangat luas dan juga fleksibel. Selanjutnya adalah kelemahan dari media proyeksi itu sendiri. Yang pertama, kadangkala media proyeksi ini terjadi distorsi gambar dan warna. Yang kedua adalah pembuatannya itu memerlukan banyak waktu dan tenaga. Yang ketiga, memerlukan operator khusus untuk mengoperasikannya. Yang keempat adalah memerlukan penggelapan ruangan. Yang kelima, lebih cepat membosankan. Yang keenam, memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, memerlukan biaya yang sangat besar. Yang kedelapan, hanya dapat menyajikan gambar yang diam. Dan yang terakhir adalah memerlukan perencanaan yang sangat matang. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, juga dapat menambah hazanah keilmuan kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.